Aku nggak nyangka, satu kebiasaan sederhana ini bisa bikin uangku nggak cepat habis. Bukan nambah gaji, tapi cuma mulai bangun lebih pagi. Aku mau jujur ke kamu, dulu aku selalu ngerasa uangku habis karena satu alasan, gajiku kurang. Aku nyalahin keadaan, nyalahin harga yang makin mahal, nyalahin segalanya, kecuali diriku sendiri. Sampai suatu hari, aku nggak sengaja ngubah satu kebiasaan kecil. Aku mulai bangun lebih pagi. Awalnya bukan buat jadi produktif, bukan buat sok sukses, cuma karena aku capek hidup selalu terburu-buru. Tapi dari situ aku baru sadar, yang berubah bukan cuma jadwal tidurku, cara aku mulai hari berubah, cara aku mikir berubah, dan pelan-pelan, cara aku pakai uang juga ikut berubah. Di video ini, aku mau cerita ke kamu kenapa akhirnya aku berani bilang bangun pagi itu bukan cuma nyelamatin waktuku, tapi juga nyelamatin dompetku. Dan siapa tahu, ini juga bisa jadi titik awal perubahan buat kamu. Aku inget banget, dulu hidupku rasanya selalu dikejar waktu. Malam begadang entah karena HP, nonton, atau cuma nunda tidur tanpa alasan jelas. Lalu pagi datang, alarm bunyi, aku matiin. Bunyi lagi, aku matiin lagi. Sampai akhirnya aku bangun dalam kondisi panik. Lihat jam, jantung langsung deg-degan. Aku loncat dari kasur, mandi cepat, kadang nggak sempat sarapan. Yang penting keluar rumah atau mulai kerjaan tepat waktu. Dan hari itu selalu dimulai dengan satu perasaan, terburu-buru. Dan tanpa aku sadari, hari yang dimulai dengan terburu-buru itu hampir selalu berakhir dengan pengeluaran yang nggak perlu. Karena aku lapar, aku jajan. Karena capek, aku pesen yang praktis. Karena stres, aku ngerasa, nggak apa-apalah, sekali ini aja. Kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Bukan karena kamu boros, tapi karena kamu lelah. Dan waktu kita lelah, kita jarang bikin keputusan yang bijak, termasuk soal uang. Aku dulu mikir masalah keuanganku itu karena angka, karena gaji kecil, karena harga naik, karena keadaan. Tapi aku nggak pernah kepikiran bahwa masalahnya mungkin ada di kebiasaan kecil yang aku ulang setiap hari. Salah satunya, cara aku bangun pagi. Sampai suatu hari, aku capek sendiri. Capek hidup rasanya selalu dikejar, capek ngerasa waktu nggak pernah cukup, dan capek ngerasa uang selalu habis entah kemana. Aku bilang ke diri sendiri, oke, aku nggak bisa langsung nambah gaji. Tapi apa satu hal kecil yang bisa aku ubah mulai besok? Dan jawabannya sederhana, aku coba bangun lebih pagi. Bukan jam 4 pagi kayak motivator-motivator itu, aku cuma majuin alarm 30 menit. Cuma itu. Hari pertama, berat. Alarm bunyi dan semua dalam diriku bilang, 5 menit lagi aja. Tapi entah kenapa, pagi itu aku paksa bangun. Duduk di kasur, mata masih berat, tapi aku bangun. Dan kamu tahu hal pertama yang aku rasain? Bukan semangat, bukan produktif, tapi tenang. Aku nggak langsung panik lihat jam. Aku nggak langsung loncat. Aku punya waktu buat duduk sebentar, minum air, dan cuma bilang ke diri sendiri, oke, hari ini kita mulai pelan-pelan. Dan mungkin buat orang lain ini kelihatan sepele, tapi buat aku yang biasanya hidup dalam mode kejar-kejaran, ini rasanya beda banget. Hari itu aku sempat bikin sarapan sederhana. Nggak mewah, cuma telur dan nasi. Tapi karena aku nggak lapar dan nggak buru-buru, aku nggak jajan di jalan. Kelihatannya kecil ya, tapi disitulah aku mulai sadar. Ketenangan di pagi hari ternyata ngaruh sampai ke dompet. Hari-hari berikutnya, aku mulai ngerasain pola. Kalau aku bangun mepet, hampir pasti aku keluar uang lebih banyak. Kalau aku bangun lebih pagi, pikiranku lebih rapi dan pengeluaranku lebih terkontrol. Bukan karena aku niat nabung lebih keras, tapi karena aku nggak lagi hidup dalam mode darurat. Aku mulai pakai pagi itu buat hal-hal kecil. Kadang cuma duduk dan mikir, hari ini aku bakal kemana aja? Kira-kira keluar uang buat apa? Kadang aku buka catatan pengeluaran kemarin dan kaget sendiri. Loh, kok segini? Dan dari situ, aku mulai ngerasa lebih kenal sama uangku sendiri. Dulu, uang rasanya kayak sesuatu yang datang dan pergi tanpa aku ngerti. Sekarang, pelan-pelan, aku mulai ngerasa, oh ternyata begini alurnya. Dan di titik itu, aku sadar, uang jarang habis karena satu keputusan besar. Uang habis karena banyak keputusan kecil yang kita ambil saat kita capek, lapar, dan terburu-buru. Makanya,
Bangun pagi buat aku bukan soal jam, tapi soal bagaimana aku mulai hari. Aku berhenti mulai hari dengan panik. Aku mulai hari dengan sadar. Dan mungkin kamu mikir, ah masa iya bangun pagi doang bisa ngaruh sejauh itu? Aku juga dulu mikir gitu. Tapi semakin aku jalanin, semakin aku ngerasa ini bukan soal bangun paginya. Ini soal disiplin kecil. Setiap pagi saat alarm bunyi, aku punya dua pilihan. Nunggu nanti atau bangun sekarang. Dan tiap kali aku milih bangun, aku kayak lagi bilang ke diri sendiri, aku pegang kendali hari ini. Dan anehnya, perasaan itu kebawa ke hal lain. Aku jadi lebih kuat bilang, enggak dulu saat pengen beli yang enggak perlu. Aku jadi lebih konsisten nyisihin sedikit buat nabung. Bukan karena aku tiba-tiba jadi orang hebat, tapi karena aku lagi melatih diriku buat enggak selalu nurutin rasa malas. Aku mulai sadar, selama ini aku pengen hidup lebih baik, pengen uang lebih rapi, tapi aku enggak mau mulai dari hal yang paling dasar, ngatur diri sendiri. Padahal sebelum kita ngatur uang, kita harus bisa ngatur kebiasaan kita. Dan mungkin di sini aku pengen kamu berhenti sebentar dan mikir, kamu biasanya mulai hari dengan cara apa? Dengan panik? Dengan buru-buru? Atau dengan sadar? Karena seringkali cara kita mulai hari itu adalah cerminan cara kita menjalani hidup. Dan cara kita menjalani hidup biasanya kelihatan dari cara kita pakai uang. Aku baru sadar, bangun pagi itu nggak bikin aku langsung kaya. Tapi bangun pagi bikin aku jadi orang yang lebih siap buat nggak miskin. Dan itu beda. Setelah aku ngerasain sendiri dampaknya bangun pagi ke hidup dan keuanganku, aku sadar satu hal. Perubahan ini nggak bakal jalan kalau cuma jadi niat. Harus ada langkah yang jelas. Dan di bagian ini, aku mau bagi ke kamu apa yang benar-benar aku lakukan. Hal sederhana yang bisa langsung kamu coba juga. Hal pertama yang aku lakuin adalah nggak langsung maksa bangun ekstrim. Aku nggak ubah jam tidur jadi jam 4 pagi. Aku cuma majuin alarm 30 menit lebih awal dari biasanya. Kenapa? Karena aku tahu, kalau terlalu ekstrim, biasanya cuma kuat 2-3 hari. Habis itu balik lagi. Aku belajar, yang penting bukan seberapa pagi kamu bangun, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Jadi kalau kamu biasa bangun jam 7, coba jam 6.30 dulu. Kalau biasa jam 6, coba jam 5.30. Pelan-pelan, tapi jalan. Hari-hari awal pasti berat. Alarm bunyi dan otak kamu langsung nawarin 1000 alasan buat lanjut tidur. Di momen itu aku ngelakuin satu trik sederhana. Aku nggak mikir. Begitu bunyi, aku langsung duduk. Bukan berdiri, bukan jalan. Duduk dulu aja. Karena begitu kamu sudah duduk, kemungkinan besar kamu nggak balik tidur. Aku juga taruh alarm agak jauh dari kasur, jadi aku harus bangun buat matiin. Sepele, tapi itu nolong banget. Lalu, aku sadar bangun pagi aja nggak cukup. Kalau bangun cuma buat scroll HP, ya sama aja. Jadi aku bikin aturan kecil buat diriku. 30 menit pertama pagi sama dengan buat diriku, bukan buat HP. Kadang aku cuma minum air, duduk tenang, tarik napas, atau lihat cahaya pagi. Tujuannya bukan produktif dulu, tapi bikin pikiranku sadar dulu. Setelah itu, baru aku masuk ke kebiasaan yang paling ngaruh ke keuangan. Aku pakai 10 hingga 15 menit buat ngurus uang. Bukan yang ribet, aku cuma buka saldo, lihat pengeluaran kemarin, dan tanya ke diri sendiri, hari ini kira-kira keluar buat apa? Dan dari situ aku sering kaget sendiri. Oh, ternyata kemarin jajan segini. Oh, ini langganan masih kepotong. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat sadar. Karena selama ini, uangku habis bukan karena aku nggak peduli, tapi karena aku nggak pernah benar-benar lihat. Kebiasaan kecil ini bikin aku ngerasa uang itu bukan lagi misteri. Aku jadi kenal polanya. Dan begitu kita kenal, kita lebih gampang ngatur. Solusi berikutnya yang aku lakuin. Aku mulai nyiapin hal kecil dari malam. Aku nggak mau pagi jadi ribet. Jadi malamnya, aku siapin baju, siapin tas, kadang siapin bahan sarapan sederhana, supaya pagi aku nggak kebingungan. Karena aku belajar, kalau pagi ribet, biasanya aku balik ke mode lama, panik dan buru-buru. Dan satu hal lagi yang penting, aku mulai tidur lebih sadar. Dulu aku tidur bukan karena ngantuk, tapi karena kecapean scroll. Sekarang aku bikin target.
Aku taruh HP jam tertentu dan aku kasih waktu buat diriku buat benar-benar istirahat. Aku sadar, bangun pagi yang baik dimulai dari tidur yang baik. Kalau kamu pengen bangun pagi tapi masih tidur jam 1 atau 2 malam, itu bukan disiplin, itu nyiksa. Jadi, aku atur pelan-pelan. Majuin jam tidur 15 atau 30 menit dulu. Lalu, soal keuangan, aku bikin satu aturan simpel. Pagi hari, aku tentuin, malam hari, aku evaluasi. Pagi, aku bilang ke diri sendiri, hari ini aku mau keluar maksimal segini buat jajan. Malam, aku lihat lagi, tadi aku beneran segitu nggak? Bukan buat sempurna, tapi buat jujur. Dan dari situ, aku mulai ngerasain perubahan besar. Aku nggak lagi kaget di akhir bulan, karena setiap hari aku udah ketemu sama uangku. Solusi lain yang ngebantu banget adalah nggak sendirian di pagi hari. Kadang, aku dengerin podcast singkat, video motivasi, atau baca sedikit hal positif. Bukan buat jadi hebat, tapi buat ngingetin diri sendiri kenapa aku mulai ini semua. Karena jujur aja, niat itu gampang hilang kalau nggak sering diingetin. Dan yang terakhir, yang menurutku paling penting, aku berhenti nunggu motivasi. Aku jalan walau malas. Ada hari-hari aku bangun dan mikir, ngapain sih? Tapi aku tetap bangun, karena aku belajar satu hal. Hidupku nggak berubah karena hari-hari aku semangat, tapi karena hari-hari aku tetap jalan walau nggak semangat. Aku nggak langsung sempurna. Ada hari aku balik tidur lagi. Ada hari aku kebablasan scroll. Ada hari aku jajan lebih dari rencana. Tapi bedanya sekarang, aku nggak berhenti. Besoknya, aku mulai lagi. Aku berhenti nyari perubahan besar. Aku fokus ke perubahan kecil yang aku ulang setiap hari. Dan mungkin di sini, aku pengen kamu tangkap satu pesan penting. Kamu nggak perlu nunggu kondisi ideal buat mulai. Kamu nggak perlu nunggu gaji naik dulu. Kamu nggak perlu nunggu hidup rapi dulu. Mulai aja dari satu hal kecil. Bangun 30 menit lebih pagi besok. Dan di 30 menit itu, jangan kejar dunia dulu. Kejar dirimu dulu. Kalau kamu bisa pakai 30 menit itu buat sadar, tenang, dan sedikit ngurus uang, itu udah jauh lebih baik dari kemarin. Karena dari situlah, aku baru sadar, bangun pagi itu bukan soal nambah waktu, tapi soal ngubah arah hidup. Kalau kamu ngerasa video ini ada manfaatnya, dan kamu juga pengen hidup lebih rapi, lebih disiplin, dan lebih tenang secara finansial, aku ajak kamu buat subscribe channel ini. Di sini, aku bakal terus berbagi hal-hal sederhana yang bisa kita praktekkan bareng, supaya pelan-pelan hidup kita naik level. Ingat, perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil. Dan mungkin satu kebiasaan kecil itu adalah bangun lebih pagi mulai besok. Terima kasih sudah nonton sampai sini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.